Sederek Saikoji dan Risalah Al-Muslimun. Saat ini kita berada di Coffee and Space Teras Bumi. Sore hari ini kita berkesempatan untuk membincangkan tentang hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan, sebagaimana yang saat ini telah terjadi perpindahan kekuasaan dengan dilantiknya Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden baru kita. Sebelumnya kita ngopi dulu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman tentang kepemimpinan dalam hal ini bahwa sesungguhnya secara hakikat Allah yang menjadikan seseorang itu pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Jadi dengan keterangan ini jelas bahwa Allah yang menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin sebagaimana dijadikannya Bani Israel. Banyak di kalangan Bani Israel yang Allah jadikan mereka sebagai pemimpin, yaitu sebagai nabi-nabi dan para rasul. Filterisasi untuk menuju seseorang menjadi pemimpin, tentu dia harus memiliki suatu prasyarat, yaitu bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bila kata iman dimunculkan, maka terkait dengan persoalan ketakwaan yang memang harus dihadirkan dan diejawantahkan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan sabar melaksanakan hukum-hukum Allah. Seorang pemimpin ini diharuskan untuk memberikan petunjuk-petunjuknya berdasarkan perintah dan larangan Allah, berdasarkan kitabullah. Itu syaratnya. Dan Allah katakan lamma sabaru. Untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah dalam bingkai ketakwaan itu dibutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran, maka sesungguhnya perjalanan keimanan itu menjadi sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sabar adalah salah satu syarat yang menyertai keimanan. Kenapa dia bersabar untuk menjalani kesemuanya itu? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka selalu meyakini ayat-ayat Allah. Khotiman, pola kepemimpinan yang berangkatnya dari poin ini tentu adalah kepemimpinan yang menyelamatkan. Sebagaimana tadi dikatakan, ketika seorang menjadi pemimpin itu melalui suatu proses yang lama, bukan pemimpin karbitan, bukan pemimpin jadi-jadian, bukan pemimpin yang simsalabim. Bila demikian pemimpin yang kita dapati, maka kita akan mendapati seorang pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak memiliki kualifikasi yang menjadi pelindung, yang memegang amanah dan menjalankan kepemimpinannya dengan adil. Tentu jauh panggang dari api hal yang seperti ini. Karena dengan keimanan itu, ketika dia menjalankan kepemimpinannya itu, dia betul-betul akan sabar menjalani cobaan. Sabar ketika menjalani proses sebelum menjadi pemimpin, dan sabar ketika menjalani proses menjadi pemimpin. Tidak mudah. Kenapa bisa sesabar itu dia menjalankannya? Karena dia tahu yang melindungi dirinya dalam menjalankan tugas kepemimpinannya adalah Allah semata. Makanya Allah katakan, Allah tattakhidhu min duni wakila. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Kata Allah begitu. Al-Isra ayat 2. Demikian pun dalam kisah Nabi Daud alaihissalam, kita tahu
Nabi Daud alaihissalam selain seorang nabi, dia pun adalah seorang yang dijadikan raja, dijadikan pemimpin politik. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 26, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, pemimpin atau penguasa di muka bumi ini, maka berilah keputusan perkara antara manusia dengan adil. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Perhatikan di sini, Allah yang menjadikan Daud khalifah, bukan semata-mata karena Daudnya hebat, bukan semata-mata seseorang dijadikan pemimpin itu adalah kehebatan murni dirinya. Allah yang menjadikannya. Ini kemudian ada perintah setelah Allah yang menjadikan, ada konsekuensi logis berikutnya, yaitu harus memberikan petunjuk-petunjuk, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang kaitannya untuk kemaslahatan umat itu dasarnya dari Allah dengan adil. Kenapa? Karena setiap kita itu memiliki persepsi, pemikiran dan dasar berpikir yang mewarnai pada keputusan-keputusan kita. Berbeda-beda itu tentunya. Makanya Allah katakan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan, dalam mengarahkan, dan dalam mengevaluasi setiap tanggung jawab atau amanah kepemimpinannya itu. Kemudian Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah berfirman, kami yang menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Nah, lagi-lagi menjalankan kepemimpinan dengan kesabaran, sabar menjalankan petunjuk Allah dalam melaksanakan kepemimpinannya itu. Kenapa? Mereka yakin dengan ayat-ayat Allah, maka ketika dia menjalankannya itu dengan penuh keyakinan dan kepastian bahwa aturan dari Allah sebagai pencipta manusia akan melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sederek Saikoji dan ikhwatu iman Risalah al-Muslimun, dalam Islam kepemimpinan itu tidak terkait langsung dengan keturunan. Tidak ada keharusan seorang raja melahirkan raja, tidak ada keharusan seorang presiden melahirkan presiden, tidaklah harus seorang Amirul Mukminin melahirkan Amirul Mukminin pula. Tidak harus begitu. Karena ada persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin maupun pemimpin, baik yang punya nasab pemimpin maupun yang tidak punya nasab pemimpin. Pertama, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dituntut untuk dia berbuat adil. Kemudian dia amanah mengemban tugas-tugas kepemimpinannya itu. Dan tentu sebagaimana yang sering kita dengar, mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan dirinya serta keluarganya. Berikutnya apalagi, tentu seorang pemimpin harus dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Maknanya tidak pernah boleh sehari pun dia terlepas dari berpegang, berhukum dengan kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia seorang pemimpin itu wajib didampingi oleh orang-orang yang bersih, tim yang kuat, yang bersih, yang kredibel. Kalau sekarang istilahnya kalau disebut kabinet zakon kabinet. Atau dasar memilih tim dasarnya adalah meritokrasi, keahlian yang skillful, dan tentu kesemuanya ini antara skill dibungkus dengan bingkai yang namanya integritas, akhlak, ya, akhlak yang jujur, yang amanah. Makanya memilih pemimpin itu bukan hanya semata-mata hak sebagaimana dalam terminologi orang sekarang. Memilih pemimpin itu adalah hak kita, bukan hak, tapi kewajiban. Wajib kita itu memilih pemimpin yang beriman. Jadi bukan sekedar hak. Makanya memilih pemimpin kita juga harus mengetahui kriteria-kriteria atau sifat yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Sifatun azimatun lil qiyadah. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah ma'rifatud dakwah. Dia itu memahami dakwah.
Itu seorang pemimpin itu wajib. Ma'rifatud dakwah, mengenal dakwah, peta dakwah, terminologi dakwah, tantangan-tantangan dakwah, dan kebutuhan-kebutuhan dakwah seperti apa. Kemudian dia juga ma'rifatun nafs. Dia mengenal tentang dirinya, kekuatannya, kemampuannya, sekaligus kelemahannya. Oleh karenanya dia akan dibantu oleh timnya yang kuat tadi, terkait dengan kelemahannya tadi. Kemudian seorang pemimpin tidak sebagaimana sekarang, yang berlaku adalah seorang pengusaha sekaligus sebagai penguasa. Tentu di sini adalah konflik interest yang membahayakan maslahatan umat. Dia penguasa juga, tapi dia juga pengusaha juga. Maka bisa dibayangkan regulasi-regulasi yang diputuskannya adalah untuk menguntungkan bisnisnya semata. Bila itu yang terjadi, inilah yang kita rasakan sekarang. Oleh karenanya seorang pemimpin itu haruslah ar-riya'atus sahirah. Perhatiannya utuh. Kita lihat Rasulullah itu hanya sampai usia 35 tahun saja, menurut sejarah begitu. Beliau itu melakukan profesi bisnisnya dari mulai usia 9 tahun terus menerus, dan beliau menjadi seorang trader yang luar biasa, yang unggul, yang amanah, dan yang hebat. Ketika Rasulullah sudah usia 35, beliau berhenti. Itulah mulai beliau berfokus pada pendalaman pemikiran, yang kemudian pada usia 40 tahun beliau sudah total tidak melakukan bisnisnya lagi, karena kemudian beliau berkhidmat dalam tugas kerasulannya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah selain sebagai Rasul adalah pemimpin politik, pemimpin ekonomi juga, tapi beliau berhenti sebagai pelaku bisnis. Nah, kriteria pemimpin yang harus kita ketahui adalah al-qudwatul hasanah. Dia bisa menjadi teladan yang baik, bukan yang dikenal pendusta, yang tukang bohong, yang obral janji, 1000 janji, 10.000 dusta. Belum janji aja dia sudah berdusta. Makanya seorang pemimpin itu harus dikenal track recordnya. Apabila dikenal track recordnya yang buruk di masa lalu, apalagi sekarang zaman sosial media, yang perilaku seseorang itu bisa di-track ke belakang, bahkan puluhan tahun sebelumnya. Perilaku seseorang itu, behaviornya bisa kita cek keadaannya seperti apa. Apabila dia berperangai dan berperilaku atau memiliki track record yang buruk, tentu dia tidak layak dijadikan pemimpin. Al-qudwatul hasanah, dia memiliki teladan yang baik. Kemudian an-nadharatus saqib, pandangannya tajam. Kenapa? Ya bagaimana tidak tajam? Seseorang yang terbiasa dibimbing oleh wahyu Allah, oleh petunjuk Rasul, mau tidak mau cara berpikirnya adalah analitik, saintik, dan dia sangat memahami lapangan yang disebut epistemologi. Dia paham sosiologi, dia paham tentang perangai dan perilaku politik, dari apa, tanda-tandanya apa, kemudian menjadi apa. Makanya dia bisa menebak hal-hal yang mungkin terjadi, bukan karena ilmu gaib, tapi karena intuisi dan pola asah serta pola asuh pikirannya yang terbiasa dengan situasi analitik maupun saintifik. Yang harus dimiliki lagi oleh seorang pemimpin adalah al-iradatul qawwiyah. Dia memiliki kemauan yang kuat, yang tidak mudah menyerah pada tujuan serta target yang sudah ditetapkan. Al-iradatul qawwiyah, kemauannya kuat sebelum sampai pada tujuannya, yang dia yakini nilai-nilai kebenarannya akan perjuangannya itu, maka jelaslah dia tidak mau menyerah. Dan dia tahu, dia gantungkan perjuangannya itu pada pahala surga dari Allah. Seorang pemimpin itu memiliki DNA dan genetik itu fitriyah. Dia itu mengundang simpati karena dia mudah empati. Otomatis dia menarik secara fisik, dalam berkalimat, dan dalam pembawaan serta perangai. Itulah yang terbungkus di dalam akhlak seorang pemimpin. Maka dalam kitab Al-Mustaqituna ala Thoriq ad-Da'wah, seorang pemimpin yang fitriyahnya baik, dia at-tafa'ul, selalu punya harapan, optimis.
Dia tidak mudah patah semangat, tidak mudah menyerah, membawa umatnya, membawa bangsanya pada kejayaan. Sederek saya Koji serta sahabat Risalah Al-Muslimun, mari kita lihat potret kepemimpinan Rasulullah seperti apa. Potret kepemimpinan Rasulullah tetap yang dijalankannya adalah persoalan yang bisa dilaksanakan oleh segenap manusia, bukan seperti kisah-kisah tahayul yang penuh hayalan dan penuh dengan sesuatu yang ajaib. Tentu sebagai sunnah, dalam artian dalam sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, pola-pola kepemimpinan Rasulullah itu bisa diteladani dan harus menjadi teladan dalam menjalankan kepemimpinannya. Keadaan Rasul itu sebagaimana manusia lainnya. Beliau memiliki istri, jadi tidak harus menjalani kehidupan kerahiban yang penuh dengan mistis dan kisah-kisah yang sulit dimengerti oleh logika. Makanya Rasulullah ketika berbicara tentang pemimpin yang ideal, manusia yang ideal, Rasulullah katakan, wallahi, demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi kata Rasulullah, aku berpuasa dan aku berbuka, tidak puasa terus. Mentang-mentang Nabi, mentang-mentang pemimpin, misalkan dituntut untuk puasa terus. Tentu tidak begitu. Rasulullah katakan, aku paling takwa, tapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Lalu saat malam, aku pun tidur sebagaimana kalian tidur. Aku tidur dan aku juga mendirikan sholat malam. Jadi tidak melek terus. Tidurnya kapan? Makanya Rasulullah katakan, siapa saja yang benci sunnahku tadi, menikah, makan, tidur, berketurunan dan lain-lain, siapa yang benci sunnahku, maka laisa minni, dia bukan termasuk golonganku. Tentu ini ancaman yang berat. Bila kita lihat potret kepemimpinan Rasulullah itu tidak harus kesempurnaan yang hayal, yang hayali, yang tahayul, yang mitos, tapi yang fakta, yang faktual. Kesempurnaan manusia terbatas pada dua hikmah. Hikmah tentang keilmuannya, dan hikmah satunya adalah bagaimana dia mengamalkannya. Artinya apa? Seorang pemimpin wajiblah dia memiliki ilmu dan terus menuntut ilmu. Otomatis Allah katakan tadi bagian atas, sesungguhnya seorang pemimpin adalah orang yang menjalankan petunjuk-petunjuk Allah dengan sabar, karena dia yakin dengan kebenaran ayat-ayat Allah. Jadi syarat seorang pemimpin adalah bukan tukang baca komik saja atau tukang baca novel. Dia tiap hari membaca, baik membaca dalam arti majasi maupun membaca dalam arti yang hakiki. Ya. Kemudian dari apa yang dia baca itu diaplikasikan dalam amalan, maka nanti tersambungnya antara kata dan perbuatan, bukan pendusta. Apalagi pada saat menjelang pemilu, dusta demi dusta sudah disusun rapi, kemudian juga konten pencitraan dilakukan di setiap sudut waktunya untuk lagi-lagi menyusun dusta-dusta berikutnya. Sederek saya Koji dan sahabat Risalah Al-Muslimun, kita perhatikan tentang bagaimana teladan Nabi dalam kepemimpinannya. Dari Anas ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, paling ahsan. Wa asja'an nas. Dan Nabi adalah seorang pemberani. Wa ajwadan nas. Dan Rasulullah adalah seorang yang paling dermawan. Seorang pemimpin itu wajib dia itu memiliki empati yang tinggi, makanya dia dermawan. Tidak membebani hari demi hari dengan keputusan-keputusan menaikkan harga pangan, menaikkan kebutuhan dasar kita, lalu membebani rakyat dengan pajak-pajak yang mematikan. Dan kita tahu setelah itu uang pajaknya dirampok, uang pajaknya dimanipulasi, sekian triliun